karya mukti wong ayu pun kakang pamit pasrah. Kerajaan Puguhan ini mulai berdiri hampir bersamaan dengan kerajaan Majapahit pertama ya saudara. Breh Puguhan I. Yap, Breh Puguhan I inilah yang mendirikan pertama kali kerajaan Puguhan, yang mana beliau masih saudara dengan Raden Wijaya atau masih kerabat dengan kerajaan Majapahit, yang wilayahnya saat ini Puguhan ini meliputi antara terusan Bulu hingga ke Tongas. Kerajaan Puguhan ini memiliki seorang putra terbaik yang saat itu mengabdi kepada kerajaan Majapahit untuk menaklukkan Nusantara. Beliau dijuluki sebagai hantu laut atau Sang Panglima Wiramandala, atau sebagai jenderalnya Angkatan Laut Kerajaan Majapahit yang mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan di seberang pulau agar tunduk kepada kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada masa itu disebut sebagai Nuswantara atau Nusantara, karena beliau itu adalah salah satu putra terbaik kerajaan Puguhan yang membidangi ahli strategi perang. Akhirnya beliau diberi nama Empu Nala. Ada beberapa raja yang memimpin kerajaan Puguhan ini. Yang pertama yaitu pendirinya itu sendiri yang bernama Breh Puguhan I atau Raden Banggar. Kemudian digantikan oleh raja yang bernama Singo Mawardana Dyah Sumana. Kemudian diganti lagi oleh raja yang bernama Aji Ratna Pangkaja, dan terakhir Sri Pura Prameswara. Semenjak berdiri, kerajaan Puguhan yang dipimpin oleh Raden Banggar ini mengalami kemakmuran yang cukup signifikan ya. Jadi masyarakatnya itu tidak kekurangan apa-apa, semua ada. Istilahnya kalau zaman sekarang itu sumber daya alamnya sangat berlimpah, sehingga kemakmuran pun menjadi nyata, baik di sisi kerajaan ataupun di sisi rakyat kecil atau masyarakat pada masa itu. Karena kerajaan Puguhan ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, maka kerajaan Puguhan ini berstatus sebagai kadipaten yang mengambil nama raja pertama sebagai nama sebuah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit yang bernama Raden Banggar, sehingga pada masa itu wilayah ini bernama Kadipaten Banggar. Namun terjadi pembagian wilayah oleh Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja. Kerajaan Puguhan tidak masuk kemanapun, baik ke wilayah Majapahit ataupun ke wilayah kerajaan Namajang atau Tigang Juru. Dan semenjak saat itu kerajaan Puguhan menjadi kerajaan mandiri atau berdiri sendiri dengan kaki-kakinya yang kokoh, bermartabat dan berwibawa, hingga terjadi perang perebutan kekuasaan di dalam kerajaan Majapahit, yaitu dalam sejarah dikenal dengan Perang Parekrek antara kerajaan Belambangan melawan kerajaan Majapahit. Karena posisi kerajaan Puguhan pada waktu itu berada di tengah-tengah ya, antara kerajaan Belambangan dan kerajaan Majapahit. Akhirnya wilayah ini menjadi ladang pertempuran antara kerajaan Majapahit melawan kerajaan Belambangan. Bisa kita bayangkan saat ini ya saudara, dalam kondisi terjepit di antara dua kekuatan tempur yang tidak mau saling mengalah, akhirnya kerajaan Puguhan ini bagai memakan buah simalakama. Jadi
hendak membela kerajaan Majapahit, rasanya sungkan terhadap kerajaan Belambangan. Sebaliknya, hendak membela kerajaan Belambangan, maka tidak enak pula terhadap kerajaan Majapahit. Di dalam sejarah, warga atau masyarakat Probolinggo pada waktu itu dijulukin sebagai masyarakat yang abu-abu atau masyarakat yang tidak mau tahu terhadap urusan dua kekuatan tempur yang saling beradu kekuatan. Siapa kuat? Dia yang menang. Siapa yang lemah? Dia yang akan hancur. Akan tetapi Kadipaten Banger atau Probolinggo saat ini pada masa itu menjadi lahan pertempuran antara kerajaan Majapahit melawan kerajaan Belambangan, sehingga banjir darah pun tak terhindarkan di balik diamnya masyarakat Kadipaten Banger atau masyarakat Probolinggo pada masa itu telah mengorbankan segala sumber daya alam yang berada di wilayah Kerajaan Puguhan atau Kadipaten Banger, sehingga mengorbankan kemegahan keraton atau kemegahan kerajaan Puguhan pada masa itu, termasuk banyak sekali masyarakat yang menjadi korban perang Parekrek yang pernah terjadi di wilayah Kadipaten Banger, sehingga semuanya menjadi rusak dan semuanya menjadi hancur dan semuanya menjadi korban. Bersamaan dengan masa itu hadirlah masa para wali pertama kali masuk ke Probolinggo yang kemudian menempati bekas reruntuhan kerajaan Puguhan pada masa itu untuk dijadikan sebagai pondok pesantren atau padepokan atau apalah itu ya, untuk mendidik regenerasi berikutnya agar menjadi masyarakat yang tangguh, bermartabat dan berwibawa, dan untuk mengembalikan kembali kejayaan Kadipaten Banger yang pernah jaya di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Hingga pada masa perang Parekrek yang terjadi di Probolinggo, ikut pula hancur kerajaan Puguhan, sehingga pada masa berikutnya, yaitu pada masa para wali masuk ke Probolinggo pertama kali, Keraton Puguhan ditempati oleh para wali untuk menyiarkan Islam di seluruh penjuru Probolinggo. Pada masa itu reruntuhan Keraton Puguhan dijadikan sebagai padepokan atau pondok pesantren atau tempat untuk mendidik para dai yang akan menyiarkan atau membawa Islam atau menyampaikan Islam ke seluruh pelosok-pelosok desa di wilayah Probolinggo atau di wilayah Kabupaten Banger pada waktu itu, termasuk di desa-desa ya saudara. Dan dari sinilah lahir yang namanya sejarah tentang pucuk yang berada di setiap desa di seluruh Kabupaten Probolinggo, juga kota Probolinggo. Kemudian masuklah pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa inilah cerita tentang kemegahan kerajaan Puguhan dirubah oleh Belanda menjadi petilasan Syekh Maulana Ishak. Sampai saat ini tahun 2025 masyarakat masih tetap meyakini bahwasannya reruntuhan kerajaan Puguhan adalah petilasan Syekh Maulana Ishak atau tempat rapatnya para wali. Memang benar, tapi beda masa dengan era Keraton Puguhan. Itulah saudara cerita singkat tentang sejarah Kerajaan Puguhan yang tanpa kita sadari dari Kerajaan Puguhan inilah diambilnya nama
Kadipaten Bangor.